Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, teman-teman semua? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya mau ngebahas tentang 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Kalau di judul di sini ya guys, teman-teman, ini judulnya 4 kaidah memahami tauhid. Tapi kalau saya menjelaskan biar sesuai dengan materinya, maka saya sebut 4 kaidah memahami kesyirikan. Kalau judul aslinya guys, teman-teman, ini adalah Al-Qawaidul Arba atau 4 kaidah atau kaidah yang 4, ditulis oleh Asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya guys, teman-teman, ya, ini sebenarnya bukan sebuah kitab, tapi ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh beliau. Saya mendapatkan buku ini, Allahu alam lupa, tapi ini sangat, apabila kita memahaminya dengan benar, maka akan sangat memberikan penjelasan atau penerangan buat kita, ya teman-teman semua. Ya, oke. Ini ada 4 kaidah memahami kesyirikan. Dan di sini ada terjemahannya pula sehingga kita bisa membaca langsung terjemahannya. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan di dalam risalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ay yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i salasa unwanu sa'adah. Ya, kalau saya terjemahkan begini teman-teman, saya baca ya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Aras yang agung, agar melindungi kalian di dunia dan di akhirat, atau melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Terserah mau yang mana aja ya. Dan menjadikan kalian diberkahi dimanapun kalian berada, dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila ditimpa musibah, dan beristighfar bila jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya 3 perkara tersebut merupakan tanda kebahagiaan atau tanda-tanda kebahagiaan. Oke guys, teman-teman, kita lanjut kepada mukadimah selanjutnya. Sebentar guys, teman-teman. I'lam arsadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya apa, teman-teman? Jadi penulis mengatakan, ketahuilah, semoga Allah membimbing kalian untuk selalu taat kepadanya, bahwasanya Al-Hanifiyah adalah agama Ibrahim, yaitu kamu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Terus paragraf selanjutnya, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ
la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Maksudnya adalah apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah kecuali jika disertai tauhid. Sebagaimana sholat tidaklah disebut sholat kecuali jika disertai toharoh atau bersuci. Nah, ini apabila kesyirikan memasuki sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Sebagaimana hadas jika memasuki toharoh. Paragraf selanjutnya guys, teman-teman. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهُ أَن يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ السَّبْكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Oke guys, lanjut ya guys ya, lanjut. Tapi sebelumnya dipahami betul ya tentang kaidah bagaimana kita mengenal kesyirikan untuk yang muqaddimah atau muqaddimah ini. Ya, apabila kamu telah mengetahui bahwa kesyirikan jika mencampuri ibadah akan merusaknya dan menghapus seluruh amalan dan menjadikan pelakunya kekal di neraka, berarti kamu telah mengetahui bahwa hal terpenting bagimu adalah memahami perkara tersebut. Mudah-mudahan Allah membersihkanmu dari perangkap tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah, yang telah Allah firmankan tentangnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Ia mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya ya teman-teman. Apa itu kaidahnya? Kaidah yang pertama yaitu al-qaidatul ula an ta'lama annal kuffara alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini kaidah yang pertama. Kaidah dalam mengenal kesyirikan. Ini sebenarnya kalau Ustadz bisa dijelaskan penjelasannya lebih detail lagi ya, tapi kita membaca hanya matannya saja. Bagi orang awam mungkin ini insya Allah bisa dipahami, tapi akan lebih bisa dipahami lagi lebih dalam apabila kita menghadiri kajiannya guys teman-teman ya. Ini kaidah yang pertama. Apa itu? Kaidah pertama yaitu hendaknya kalian mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti
wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra. Nah, fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya, tentang bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah mengakui bahwa Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Yaitu guys, teman-teman, ya, mereka mengakui tentang rububiyahnya Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW mengakui tentang perbuatan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Ya, kita lanjut ke kaidah yang kedua, teman-teman, guys. Oh, ini belum sampai nih. Afala tattaqun, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maksudnya adalah, mengapa kamu tidak beribadah kepadanya? Atau mengapa kamu tidak mentauhidkannya? Kenapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Gitu. Surat Yunus ayat 31. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, ya. Tadi kita sudah mendengarkan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, ya, kita harus paham itu kaidah yang pertama. Al-qaidatu tsaniyah annahum yaquluna ma da'unahum wa tawajjahna ilaihim inna li talabil qurbati was syafa'ah. Kaidah kedua, mereka orang-orang musyrik berkata, tidaklah kami berdoa kepada mereka orang-orang soleh yang meninggal, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan memohonkan syafaat bagi kami. Ya kan? Jadi mereka tidak beribadah kepada orang soleh kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah, kata mereka, dan memohonkan syafaat. Fa dalilul qurbati qauluhu ta'ala. Ini dalil tentang kurbah. Kurbah itu adalah pendekatan diri. Firman Allah Ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya guys, ya teman-teman semua, dalil bahwa tujuan mereka supaya mendekatkan diri kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Az-Zumar ayat 3, guys, teman-teman. Wad dalilu syafa'ah, dan adapun dalil tentang syafaat, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum, apa yang tidak
membahayakan mereka atau memberi mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata mereka inilah para pemberi syafaat di sisi Allah. Was-syafa'atu syafa'atani, adapun syafaat adalah syafaat itu ada dua syafaat. Syafa'atu manfiyah wa syafa'atu musbatah. Syafaat yang ditolak, ya, yang ditiadakan. Was syafa'atu musbatah, atau syafaat yang ditetapkan atau yang diterima. Fas syafa'atul manfiyatu maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Adapun syafaat manfiyah atau syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memberikan kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Gitu guys. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 254 guys. Was-syafa'atul musbatah hiya allati tutlabu minallah. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah. Was-syafi'u mukramun bis syafa'ah. Adapun yang memberi syafaat adalah dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masfu'u lah, dan orang yang diberi syafaat adalah man radiyallahu qawluhu wa amaluhu, adalah orang yang diridhoi oleh Allah dari perkataannya maupun perbuatannya, ba'dal izni, setelah diizinkan oleh Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni, siapakah yang memberi syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga guys, teman-teman. Ya. Semoga bisa dimengerti guys, difahami tentang kaidah ini. Wal qaidatu tsalisah, adapun kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zuhara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia yang berbeda-beda bentuk peribadatannya. Jeda sebentar guys teman-teman, saya dulu waktu belajar tentang sirah nabawiyah memang dulu pernah diajarkan tentang ini guys, teman-teman semua, tentang bagaimana orang-orang kafir musyrikin itu, bahwa mereka mengakui peribadahan mereka, mengakui tentang kalau kita istilahkan bahwa mereka menciptakan, Allah menciptakan, mengatur alam, istilahnya mengakui kerububiahan Allah, dan juga mengakui bahwa ada banyak bentuk peribadatan di zaman Rasulullah pada saat itu. Gitu guys, ini sirah memang penting juga belajarnya. Oke, kita lanjut guys. Ya,
wal qaidatu tsalitsa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhuharu ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Kemudian minhum may ya'budul malaikah, dan antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya, dan antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi, wassolihin, dan orang-orang soleh. Wa minhum may ya'budul ahjara wal asjara, dan diantara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan dan juga pepohonan. Wa minhum may ya'budu syamsa wal qamara, dan diantara mereka juga ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Jadi firman Allah Ta'ala, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 193 guys, teman-teman. Oke, kita lanjut tentang bagaimana mereka ada di antara mereka yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Fussilat ayat 37 guys, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian menyembah matahari maupun bulan. Begitu guys ya. Nah, ini kalau zaman dulu kita disuruh untuk zaman penjajahan Jepang disuruh bersujud ruku kepada matahari dulu ya. Alhamdulillah sekarang aman sentosa ya, tidak ada pemaksaan dalam hal-hal yang demikian. Oke guys, kita lanjut. Adapun dalil tentang malaikat adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyya wan nabiyyina arbaba, dan dia, Allah, tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan-Tuhan ya. Oke guys. Wad dalilu al-anbiya'i qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang para nabi, mereka orang-orang kafir yang menyembah para nabi adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta'allamul ghuyub. Nah, ini ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, subhanaka, gitu kan, maha suci engkau. Nabi Isa mensucikan Nabi Isa mensucikan Allah dari perkara-perkara yang demikian ya, dari perkara-perkara seperti itu. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Itu kata Isa bin Maryam alaihi assalam. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib,
kata Nabi Isa alaihissalam. Ya tentunya Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh mereka-mereka yang menyembahnya, atau mereka-mereka yang menyembah ibunya, Maryam bin Imran. Ya guys ya teman-teman ya, itu mereka semua berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafir yang menyembah mereka. Ya, wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, dan adapun dalil mereka menyembah orang-orang soleh, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ulaika ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim, mereka orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhannya. Al-wasilah ya, ini al-wasilah. Al-wasilah tak mencari jalan kepada Tuhannya, al-wasilah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Mereka sendiri mencari jalan kepada mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Ulangi ya. Mereka kan orang-orang yang soleh itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhannya, mencari wasilah. Wasilah itu mungkin berupa amal soleh dan lain-lain ya, untuk berupa ketaatan kepada Tuhannya, itu disebut wasilah. Terus ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah ya, dengan amal-amal mereka, dengan mengharapkan keriduan Allah Ta'ala, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Wad dalilu ahjari wal asjari, adapun dalil penyembahan kepada batu dan pepohonan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ya guys ya teman-teman, afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Ini ayatnya ya. Wa haditsun Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Al-Lais, Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat, dan seterusnya, hadis seterusnya. Ini guys, ini dalil tentang penyembahan pepohonan ya, dan bebatuan adalah firman Allah Ta'ala, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Ya, ternyata Allah juga oleh orang-orang musyrik dibikin adanya anak gitu, mereka mengambil anak untuk Allah. Apa ini udah anak perempuan lagi ya? Juga hadis Abu Waqid Al-Lais radhiyallahu anhu ya, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Saat itu kami baru saja meninggalkan masa-masa kekufuran, dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka ya, menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut yang disebut zatu anwat. Maka ketika kami melewati sebuah pohon, kami pun berkata kepada Rasulullah,
ya ketika di dalam perjalanan perang Hunain. Kami pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Ya, ini hadis. Begitu. Semoga bisa dipahami guys ya teman-teman. Ini tentang adanya bahwa kaidah ketiga tentang orang sebentar guys, bahwa kaidah yang ketiga itu bahwa mereka memiliki peribadahan yang berbeda-beda, tetapi Rasulullah tidak membeda-bedakan satu di antaranya, karena bahwa kita sebagai umat Islam wajib mentauhidkan Allah, ya, wajib mentauhidkan Allah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadahan. Sekarang kita masuk ke ini guys teman-teman, kaidah yang keempat, al-qaidatu ar-rabi'ah. Apa bunyinya? Ya, ini bunyinya anna musyriki zamanina. Ini menurut perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau berkata anna musyriki zamanina aghladu syirkan, bahwa orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah kesyirikannya minal awwalin, daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Li'annal awwalina yusyrikuna fi rakha'i wa yukhlisuna fi siddah. Karena orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mensekutukan Allah ketika dia lapang, ya, ketika dalam keadaan tenang, tetapi mengikhlaskan ketika dalam keadaan sulit atau dalam keadaan genting. Wa musyrikuna zamanina syirkuhum daiman firraha, syirkuhum daiman firraha'i wasiddati. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, syirik mereka itu sama saja, baik dalam keadaan genting maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting, gitu guys. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, maka apabila mereka berlayar di lautan, naik kapal gitu ya, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, bergantung hanya kepada Allah, lahuddin, dan memurnikan ketaatan kepadanya. Falamma najahum ilal barri idahum yusrikun, maka tatkala mereka selamat ke darat, idahum yusrikun, tiba-tiba kembali mereka mempersekutukan Allah. Bedakan dengan zaman yang sekarang ya, mau sulit mau susah mereka mensekutukan Allah, walaupun dalam bentuknya beragam ya. Apalagi kalau kita lihat dalam orang-orang Islam yang mengaku muslim, KTP-nya mereka melakukan kesyirikan ketika sulit, seperti membuat tumbal atau apa gitu, membuat sesedekah sesajen agar bumi ini selamat ketika dia mendapatkan musibah ke laut atau kemana gitu ya. Begitu guys teman-teman. Oke teman-teman, itu aja tamat wasallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Selesai ya. Semoga salawat wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah memberikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya.
gitu guys, kalau ada yang kurang mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.